Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Bro Channel dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan tentang pembahasan gizi soal AKG pedagogik. Ini merupakan video yang ketiga, merupakan kelanjutan dari video yang telah diupload sebelumnya. Jadi bagi siapa saja sahabat Bro Channel yang belum sempat melihat video pertama dan kedua, nanti bisa dilihat pada link yang saya masukkan pada deskripsi yang ada di bawah video ini. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita buka soal nomor 12 ya. Nah, pada soal nomor 12 ini kompetensinya menilai dan mengevaluasi pembelajaran, kemudian melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan indikator esensialnya dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek pengetahuan. Nah, sekarang soal nomor 12 ini, jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, D. Penilaian diri. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah dilakukan secara berkelompok. Nah, ini kita bisa melihat jawaban yang ada di kunci ya. Di sini jawaban yang tepat adalah C. Penilaian proyek. Nah, karena ini berkelompok ya. Nah, sekarang penilaian proyek atau proyek assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Nah, di sini jawaban yang tepat tadi adalah C. Penilaian proyek. Ini untuk soal nomor 12. Sekarang soal nomor 13. Kompetensinya tetap, kemudian capaian pembelajaran melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan tetap juga. Indikator esensial dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran serta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek keterampilan. 13. Ini pertanyaannya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu ini untuk merekam ya.
Penekanannya pada instrumen yang dapat merekam. Nah, jawabannya A, daftar cek atau checklist. B, benar salah, true false. C, pilihan ganda, multiple choice. D, menjodohkan, matching. E, jawaban bebas atau completion test. Nah, berarti di sini jawabannya itu checklist. Coba kita lihat kuncinya. Nah, ini jawaban kuncinya adalah A, checklist. Karena tadi kita melihat dari kata kuncinya adalah instrumen perekam, instrumen yang digunakan untuk merekam. Nah, di sini penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, ini seperti yang dikatakan pada soal yang ini bersama ya. Maka jawabannya di sini daftar cek atau checklist ya. Bisa catatan anekdot, narasi, skala penilaian atau rating scale. Nah, jadi ini bisa ini selain checklist ada catatan anekdot, skala penilaian dan lain sebagainya. Tapi di sini yang ada hanya checklist atau daftar cek. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 14. Kompetensinya sama. Nah, ini capaian pembelajaran menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator esensial melalui paparan kasus, peserta dapat menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Soalnya, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, kalau melihat poin-poin yang ada pada A, B, C, D, E ini semuanya bisa benar. Padahal di sini hal yang harus dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda. Nah, ini ada kaitannya dengan paparan kasus yang ini, yang pada soal ini. Nah, sekarang kita lihat kunci jawabannya. Jawabannya adalah A. A, yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Jadi materi-materi yang belum diajarkan berarti kan indikatornya belum dilaksanakan ya. Belum dilaksanakan sehingga apa? Ya kita tidak usah mengikut sertakan indikator yang belum disampaikan ke siswa. Nah, di sini salah satu bentuk tes objektif yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Nah, ini hanya pengertiannya. Tapi intinya ini dalam membuat soal itu ini harus diperhatikan semuanya benar A, B, C, D, E. Ya. Nah, kalau melihat pada soal, nah ini yang paling tepat yang ini, yang A, bahwa soal harus sesuai dengan indikator. 15. Kompetensi menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Capaian pembelajaran menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi sama dengan soal nomor 14 tadi. Indikator esensial melalui paparan kasus, peserta dapat menentukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Nah, kita lihat
soal nomor 15. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali, yang perlu diingat ini kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran. Betul. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Betul. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Bisa juga. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Nah, antara D dan E ini kita coba cek jawaban menurut kunci. Jawabannya adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Jadi di sini yang tidak tepat dari manfaat penilaian. Nah, ini yang D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Nah, manfaat bagi guru hasil penilaian yang pertama mengetahui siswa mana yang sudah tuntas atau belum, mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat atau belum, kemudian mengetahui metode yang digunakan dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi di sini mengadministrasikan itu yang tidak tepat. Karena pertanyaannya ada kecualinya, ya, maka jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 16. Kompetensinya sama, capaiannya sama, kemudian nomor 16. Nah ini indikator sosialnya juga sama. Pertanyaannya nomor 16. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. D. Kemampuan siswa. Jadi di sini yang tepat adalah yang D. Ketika kita membuat soal itu, ini dasarnya dari indikator yang sudah dituliskan dalam RPP. Nah, sekarang kita lihat kunci jawabannya. Ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, indikator merupakan penjabaran dari KD. Nah, kemudian dilakukan dan oleh pendidik. 2. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik pendidikan. Rumusan indikator menggunakan kerja operasional. Indikator digunakan sebagai bahan dasar menyusun alat penilaian. Nah ini jadi yang D ini ada hubungannya ini. Indikator. Ya. Tetapi ketika Bapak Ibu menyusun indikator pelajaran, ya ini harus melihat ini dari KD, ya, sesuai dengan karakteristik, menggunakan kata kerja operasional. Oke, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya untuk subscribe pada channel ini untuk lebih bersemangat dalam memberikan tutorial-tutorial yang terbaru bagi sahabat Pro Channel dimanapun berada. Oke, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.